Tentang pagar laut ya, Pak, ya. Kayaknya, ini sangat menarik perhatian Iya, kita. menarik sekali. Pagar, kalau dulu pagar makan tanaman, makan apa? Tanaman. Tanaman. Ini pagar makan laut. Ini makannya laut. Lah ini kan presiden presiden langsung ya, Pak, yang memerintahkan untuk pada TNI AL untuk segera membongkar pagar ini. Ya. Ini perintahnya apa, Pak, benar dan memang harus segera dilaksanakan gitu? Iya harus. Kan penguasa daripada republik ini yang paling atas itu adalah presiden. Ya. Jadi rakyat memberikan kekuasaan kepada presiden. Panglima tertinggi TNI juga presiden. Atasan langsung daripada Polri presiden. Atasan langsung dari menteri yang berhubungan dengan laut dan perairan itu juga presiden. Nanggung jawab urusan pemerintahan itu presiden. Ya kalau presiden sudah perintahkan seperti itu, tidak ada tawar-menawar, maka harus dilakukan. Nah, jadi sudah benar kalau TNI begitu dapat perintah, jalan dah. Langsung dibongkar, maka dialah yang pasang badan. Melaksanakan perintah presiden itu. Itulah yang benar. Betul, Pak, seperti kita lihat di TV kemarin ya, Pak, Ya, ya. Dan Lansamal ya langsung memimpin, gerakan untuk iya. membongkar itu. Tapi Pak, baru 1 hari dibongkar, tiba-tiba Menteri KP menyatakan, jangan dibongkar dulu dong," gitu. Alasannya, "Ini tuh barang bukti, kita masih menyelidiki siapa yang pemiliknya." Gitu gimana, Pak? Nah, dengan ini kalau saya ketawa ya, karena saya ini penyidik ya. Saya lama di baris krim, lama jadi penyidik 35 tahun di polisi. Itu alasan yang lucu, yang nggak masuk akal. Kelihatan benar dia nggak tahu hukum. Kelihatan benar dia nggak tahu posisinya di mana. Kalau presiden sudah perintahkan, harus dilaksanakan. Kalau presiden sudah merintahkan begitu, ada menteri yang melarang, ini namanya mbalelo. Dalam struktur perintah militer atau perintah di kepolisian, ini orang seperti ini harus out. Ini sama dengan menentang. Tidak ada kompromi. Ya nggak tahu Pak Prabowo, tapi saya yakin Pak Prabowo ini seorang panglima, mantan Kopassus, mantan Pangkostrat. Kalau sudah perintah, udah selesai urusan. Tanggung jawab udah di take over dia. Dan perintah itu benar. Karena apa? Itu untuk kepentingan rakyat. Dan mungkin, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo ini gemes gitu, kesel gitu sama Kementerian KKP. Pagar sebesar itu hanya disegel aja kayak gitu ya. Ya. Apa tindak lanjut? Oh mencari pelakunya. Sudah berapa? Hampir sebulan pelakunya nggak ketemu. Rakyat saja, nelayan saja tahu itu siapa pelakunya. Tahu itu siapa yang masang, siapa yang merintah, siapa yang koordinir, siapa yang di lapangan, siapa aparat desa yang terlibat, dan ini kok untuk kepentingan siapa. Sudah tahu rakyat. Menteri KKP nggak tahu. Kalau Menteri KKP nggak tahu ya, pantas dan wajar agar 30,16 kilometer dia nggak tahu. Mestinya laut itu urusan dia. Jangankan 30, sekian kilometer pagar, satu bambu aja tercancang di laut dia harus tahu. Kasarannya gitu kan. Ya. Seekor ikan mati di laut pun dia harus tahu. Karena laut itu urusan dia. Dan ini di depan mata dia. Bukan terjadi di Laut Natuna. Bukan terjadi di Laut Arafuru. Bukan terjadi di Selat Malaka. Depan mata Pak Menteri ini. Kalau saya jadi presiden ya, tapi nggak mungkin lah jadi presiden. Orang petani kayak gini. Udah saya copot langsung. Jadi kalau boleh kita bandingkan, Pak, jenjang perintah ini antara presiden dengan menteri itu sebaiknya yang didengarkan yang mana dulu? Sebaiknya harus Harus. perintah presiden dan semua menteri, semua aparat pemerintah harus mendukung. Ada yang balelo ya, apalagi balelo dengan alasan yang nggak masuk akal ya. Apa alasannya? Sebagai barang bukti. Barang bukti dalam penyidikan tidak harus 36 kilometer, 30 kilometer, cukup 1 meter saja sisakan. Dan barang bukti sudah banyak, di rekaman kamera banyak, saya yakin KKP sudah merekam. Dan barang bukti harus disita. Saya nggak tahu, apakah dia setelah melakukan penyitaan
kalau dia ngerti hukum. Ya, penyitaan harus dilakukan dengan surat perintah penyitaan. Harus ada berita acara penyitaan. Dan harus, kalau itu benda bergerak, itu harus dimintakan persetujuan dari pengadilan. Kalau benda tidak bergerak, dimintakan izin dari pengadilan terlebih dahulu. Menetapkan pengadilan. Saya yakin ini belum dilakukan. Sok ngerti hukum lagi. Mencari pelakunya. Ya cari pelakunya, ya gampang lah. Nggak usah level kementerian. Level polsek aja bisa cari pelakunya. Jadi sebetulnya tidak sesulit itu ya Pak, mencari pelakunya. Ya, saya yakin ini sangat-sangat tidak sulit ya. Tapi kalau menteri ini ingin mengundur-undur waktu, ya ini akan menambah terlihat ya siapa sebenarnya yang melindungi perbuatan ini. Makin lama makin terang ini ya. Kalau dalam kasus pagar laut ini Pak, sebetulnya apa sih yang paling diutamakan dan tindakan yang paling relevan lah untuk ini Pak? Nomor satu, jelas apa yang dikatakan oleh Dan Lantamal 3 Jakarta ya, Iya, demi rakyat. Itu kan iya. kami berada di depan. Jadi kepentingan yang utama itu adalah kepentingan pemilik negara dalam negara demokrasi ini. Siapa pemilik negara? Rakyat. Yang punya laut itu rakyat. Yang punya TNI itu rakyat. Yang punya Kementerian KKP itu rakyat. Yang punya presiden rakyat. Yang membuat aturan itu rakyat. Apa maunya rakyat ya kita turuti. Nah, jangan kayak Kementerian KKP. Dengan pagar itu tidak dibongkar, maka rakyat yang berposisi sebagai nelayan, profesi sebagai nelayan, dia terhambat mau kemana-mana. Padahal yang punya negara ini rakyat. Ya robohkan. Kita salut sama TNI AL ya. Walaupun terlambat ya, semestinya nggak usah nunggu gitu. Langsung aja. Jangan ganggu rakyat. Nah, tapi mungkin TNI AL nunggu orang yang berwenang di pemerintahan di bidang laut. Siapa? Si Menteri Angkatan Laut, si Sakti ini. Tapi nggak sakti gitu. Ya gemes juga dengar. Berarti tindakan yang paling relevan bongkar. Bongkar dulu, sisakan beberapa meter, baru nanti disidik. Siapa yang menyidik? Untuk hal-hal terkaitan dengan perizinan dan sebagainya, silakan walaupun Polri berwenang, itu adalah PPNS dari apa namanya Kementerian Kelautan. Tapi sanksinya nanti kebanyakan sanksi administratif ya. Kalau terkait dengan sanksi pidana dan sebagainya, sudah saatnya Polri turun, Polo Air turun atau dari Baris Krim turun. Karena apa? Ada banyak pidana di balik ini. Boleh nanti kita bahas Hmm. di berikutnya ya Pak ya. Oke.